Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Kami Pak Presiden melakukan reformasi ekonomi betul-betul serius, nggak main-main. Saya suruh kesana sini untuk beresin semuanya, yang lain juga bekerja sama. Yang jelas fondasi ekonomi akan membaik terus. Jika kita lagi kondisi seperti ini, kita lawan, kita sudah ketahuan. Kita rapatkan barisan, betul. Kita lawan mereka, kita kuatkan ekonomi dalam negeri, beli UMKM lokal, beli saham lokal. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Mendalam kita. Kalau kalian akhir-akhir ini sering memantau YouTube atau media sosial, kalian pasti merasakan ada ketegangan geopolitik yang sedang memanas di dunia maya. Serius, ini bukan isu politik biasa. Kita sedang membicarakan sebuah drama ekonomi kelas berat yang memicu pergerakan masif dari para netizen. Hari ini, kita akan membedah sebuah fenomena viral yang mengguncang jagat maya, mengurai mana yang fakta dan mana yang sekedar klaim sensasional, serta melihat bagaimana peta ekonomi regional kita ini sebenarnya sedang digambar ulang. Mari kita mulai. Senang banget lihat berita hari ini, #sell Singapura ya, NKRI harga mati. Ngeliat para investor, para trader rame-rame bikin #sell Singapura ya. Guys, siapa sangka ya ini yang mana kita tahu Singapura ini negara kecil tapi dia sangat berani menentang Indonesia ya. Para trader sekarang jual singa ya, semua jual singa. Kita beli Indonesia, jual singa. Ayo, ini dia nih tersangkanya, harus kita kasih sekali-kali kasih pelajaran ya. Kutipan ini bukan sekedar judul clickbait biasa loh, ini adalah seruan yang benar-benar memicu badai di internet. Tiba-tiba saja, berbagai kanal YouTube dipenuhi dengan narasi super eksplosif yang menyebut situasi ini sebagai Singapore's Nightmare atau mimpi buruk Singapura. Ada klaim-klaim berani yang menyebutkan bahwa kampanye netizen ini telah membuat pasar saham negara tetangga kita anjlok parah dan memicu kepanikan luar biasa. Narasinya bahkan sampai menggunakan istilah seperti Indonesia diserang dan kerusuhan diagendakan. Retorikanya sangat intens dan sukses Guys, sebentar, tapi ini komentarnya saya sangat suka ya. Katanya kalau misalnya Presiden Indonesia ini berani merantas mafia kelas nasional ataupun para koruptor ini, pasti sel Singapura bangkrut nih ya. mobilisasi sentimen publik dengan sangat cepat dan masif. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah hashtag dan kampanye online ini murni karena sentimen kebangsaan yang spontan saja? Atau jangan-jangan ada pergerakan ekonomi makro yang jauh lebih besar dan kompleks di bawah radar kita? Untuk memahaminya, kita tidak bisa hanya berhenti pada judul-judul provokatif itu. Kita harus mundur selangkah, mengumpulkan kepingan informasi dari berbagai sumber viral ini, dan menyusunnya menjadi satu gambaran utuh. Mari kita telusuri jejaknya sekarang. Banyak yang nggak sadar, ini sebenarnya harga yang harus kita bayar gara-gara mutus jatah triliunan negara tetangga alias Singapura. Bertahun-tahun teman-teman, Singapura hidup nyaman dari kekayaan alam kita. Uang hasil ekspor tambang kita itu pada ngendep di bank sana, di bank Singapura. Sekarang ditarik paksa balik ke dalam negeri. Wajar kalau sekarang banyak sentimen negatif atau kampanye jual saham Indonesia alias sell Indonesia yang selalu ditebarkan oleh media-media Singapura. Kalau kemandirian emang bikin tetangga berisik, artinya kita udah ada di jalan dan arah yang benar teman-teman. Kita jangan sampai terprovokasi dan terpropaganda. Jadi ketika pemerintah mulai menerapkan jalur ekspor dan memperkuat kendali atas sumber daya alam nasional, tentu saja negara-negara yang selama ini menikmati arus perdagangan dari Indonesia ikut memperhatikan. Apalagi Tapi kalau kita tengok sebenarnya Singapura ini dicari masalah yang mana kita tahu sumber ekonomi ataupun tenaga kerja ataupun bahan-bahan mentah ini semua diambil daripada luar negara di sini. Mana kita tahu Singapura ini kecil, tapi kenapa dia menjadikan negara yang banyak membantu soal ekonomi ataupun bahan mentah ini menjadi musuh? Guys, kamu komen di bawah. banyak praktek under invoicing yang bikin rugi Indonesia. Bahkan Singapura juga mengakui kalau ekonomi Indonesia yang kuat ini akan mendukung posisi mereka sebagai pusat bisnis regional. Ngeri deh. Artinya apa? Artinya Indonesia sekarang makin diperhitungkan. Lagian juga ya, kita yang punya sumber daya alam, tapi kok negara lain yang ngatur-ngatur? Situ sehat. Dan kita sama-sama melihat sebuah kepanikan pejabat-pejabat di Singapura yang tidak bisa bermain sumber daya alam Indonesia. Nah, kan ketahuan kan setelah di tracking ya kan ditelusuri ya ternyata
itu berhubungan dengan IHSG yang anjlok. Betul. Karena investor-investor itu menarik diri, ya, lalu dananya dimasukkan ke Singapura. Ada perpindahan nih secara signifikan, dan itu kata Pak Gemma. Kita tahu, oh ternyata Aras Dilalah itu ada slogannya asal Indonesia dari Singapura. Sebelum para pengusaha ini menarik uang dari Indonesia ke Singapura, Singapura itu sudah membuat gerakan dan memasifkan di media sosial Sell Indonesia. Nah, jadi udah ketahuan nih siapa yang orkestrasi ekonomi kita sampai seperti ini. Jadi kalau kalian itu sedang sibuk reformasi jilid 2, sungguh nggak make sense. Harusnya ketika kita lagi kondisi seperti ini, kita lawan kita sudah ketahuan, kita rapatkan barisan. Betul. Kita lawan mereka, kita kuatkan ekonomi dalam negeri, beli UMKM. Betul guys, sekarang ya seharusnya bersatu, tidak ada namanya perpecahan lagi dengan Indonesia. Sekarang aku tahu banyak politik yang membicarakan tentang Indonesia, apalagi bukan saja Singapura, banyak negara-negara lain yang iri, malah kami sendiri mendukung ya apa yang dilakukan Indonesia saat ini. Lokal, beli saham lokal. Lalu, bagaimana respons dari Indonesia? Narasi viral menyoroti adanya dugaan serangan balik dari pemerintah kita. Negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Malaysia dijadikan contoh utamanya. Kabarnya Indonesia sedang bersiap meniru kebijakan single gate export atau ekspor satu pintu yang telah terbukti sukses diterapkan oleh ketiga negara tersebut. Tujuannya diklaim untuk memastikan supaya dana hasil bumi kita benar-benar kembali ke tanah air dan melawan eksploitasi. Ini adalah narasi perlawanan ekonomi yang membuat netizen langsung bersorak. Tapi, apakah langkah ini benar-benar akan berhasil? Itulah pertanyaan kritis yang jawabannya akan sangat bergantung pada implementasi kebijakan nyata di lapangan. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya rasa ya ini adalah kebijaksanaan Presiden Prabowo yang mungkin ditutupi dahulu. Sebenarnya kita harus mendukung kebijakan pemerintah, dan kita tahu pasti ada usul yang akan dilakukan untuk memerangi masalah Singapura ini guys ya. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita. Bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Kami Pak Presiden melakukan reformasi ekonomi betul-betul serius, nggak main-main. Saya suruh sana sini untuk beresin semuanya. Kalau misalnya nih bersatunya ini bakal terjadi, aku tahu ini rupiah pasti akan naik, dan paling ditakutkan adalah korupsi itu terjadi ataupun akan meningkat lagi ya guys. Ini harus ada namanya solusi untuk korupsi negara Indonesia ini, jujur lah ya kalau kita harus ungkapkan. Yang lain juga bekerja sama. Yang jelas fondasi ekonomi akan membaik terus. Kalau saya lihat technical analisis jangka pendek, ini sebentar lagi sudah bottom, atau mungkin sudah bottom. Jadi teman-teman gak usah takut, investasi jangka panjang, lihat fondasi ekonomi seperti apa. Selama saya Menteri Keuangannya, fondasi ekonomi akan membaik terus ke depan, dan IHSG pasti akan naik secara bertahap. Jadi